Halo bung-bung semua, baiklah mari kita lanjutkan series Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kita sudah memasuki episode ke-66. Bung-bung, kesaksian para saksi makin seru. Para saksi yang didatangkan juga adalah orang-orang penting yang punya jabatan penting. Pada episode sebelumnya bahkan kita sudah mendengar kesaksian Laksamana Udara Sri Mulyono Herlambang. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Bung-bung juga harus menelaah dari versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja, gaya, intonasi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya kala itu. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara. Akhirnya, ketua menganggap cukup pemeriksaan terhadap saksi. Dan untuk selanjutnya, dihadapkan saksi Letnan Kolonel Udara Surono ke depan sidang. Setelah sampai di depan sidang, atas pertanyaan ketua, saksi mengaku bernama Surono, lahir di Sala, tanggal 9 Mei 1927. Pekerjaan asisten direktur security. Alamat terakhir Kompleks Pangkalan Angkatan Udara Halim. Agama Islam. Selanjutnya ketua mengadakan pertanyaan-pertanyaan seperti tertera di bawah ini. Ketua kepada saksi Letnan Kolonel Udara Surono. Apakah Overstay kenal dengan Dr. Subandrio? Tidak kenal. Apakah Overstay bersedia menjadi saksi dalam perkara ini? Bersedia. Apakah untuk itu juga bersedia disumpah? Bersedia. Menurut agama yang dianut oleh Overstay, setelah selesai melakukan penyumpahan terhadap saksi, ketua melanjutkan pemeriksaan dengan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut. Apakah Overstay Surono masih ingat bahwa sebelum ini juga sudah pernah diperiksa? Pernah. Masih ingat, dan di dalam pemeriksaan itu dilakukan oleh siapa pemeriksaan itu? Yang terakhir, yang diingat. Oleh Overstay. Oleh Teperpu. Ya. Apakah untuk itu dibuat berita acara pendahuluan? Ya. Apakah dalam berita acara itu dibubuhi tanda tangan dari Overstay sebagai pernyataan bahwa benar apa yang termuat di dalamnya? Benar, saya tanda tangani. Apakah untuk berita-berita acara ini sudah dibuatkan sumpah sebelum ini? Pernah disumpah? Belum. Jadi sumpah yang diucapkan tadi adalah yang pertama kali dalam rangka menjadi saksi? Ya. Masihkah ingat Overstay pada apa yang dijelaskan dalam berita acara itu? Masih ingat keterangan-keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan itu? Beberapa masih ingat. Masih ingat? Apakah sepanjang ingatan Overstay dalam hal-hal yang perlu dirubah dan yang bertentangan sebenarnya, apa yang diberikan dulu adalah tidak benar? Ada hal-hal itu? Saya kira tidak. Benarkah Overstay pada bulan Juni, kira-kira Juni, Juli, menerima dokumen Gilchrist dari Kartono Kandri? Tidak. Apakah pada waktu menerima itu di dalam suatu meeting yang khusus ataukah di dalam kesempatan yang lain? Dalam suatu pertemuan yang rutin. Pertemuan rutin diberikan pada waktu pertemuan ataukah sesudah atau sebelum pertemuan? Sesudah pertemuan. Sesudah pertemuan. Artinya setelah pertemuan dibubarkan, baru saudara memperoleh dokumen itu. Setelah selesai, pada waktu bubaran itu saya diberikan. Apakah diberikannya itu secara khusus tersendiri ataukah di depan yang lain-lainnya diberikan? Saya kira masih di dalam ruangan itu. Masih di dalam ruangan itu, apakah Overstay juga mengetahui bahwa yang lain juga memperoleh dokumen yang serupa? Kami kurang jelas. Diperolehnya dokumen tersebut apakah atas dasar permintaan Overstay Surono atau tanpa dimintai diberikannya itu? Kami memang menanyakan apakah saya dalam hal ini Auri dapat diberikan dokumen itu. Karena persoalan itu dibicarakan dalam pertemuan itu. Ya, lalu lantas dapat diberikan oleh saudara Kartono. Pada waktu diberikan, adakah sesuatu pesan yang disertakan pada pemberian itu? Jangan diumumkan misalnya.
jangan dipublisir, simpanlah baik-baik, cek dulu kebenarannya, dan lain-lain. Tidak, hanya untuk pertemuan itu juga disinggung dalam pertemuan kolega daripada beberapa wakil angkatan. Antara lain disebutkan bahwasannya dokumen ini adalah menurut kertas atau formulirnya otentik, hanya isinya masih diragukan. Itu disampaikan oleh Kartono Kadri. Ya, di dalam siapa-siapa yang hadir dalam pertemuan itu. Masih ingat Operste Surono? Dari Angkatan Laut, kalau tidak salah Kapten Purwono. Dari Departemen Kejaksaan Agung, kalau tidak salah Gautama Sarjana Hukum. Dari Angkatan Kepolisian dan Angkatan Darat, Angkatan Kepolisian kalau tidak salah AKB Sutomo. Dari Angkatan Darat, Operste Munaji juga ada. Operste Munaji, ini masih saudara ingat kira-kira ya? Memang lengkap pada waktu itu, semua angkatan diwakili, inklusif juga dari kejaksaan. Bagaimana? Inklusif kejaksaan diwakili pada waktu itu, dan semua angkatan diwakili pula. Ya, tidak ada yang absen sepanjang ingatan saya. Lalu kemudian apa yang saudara lakukan dengan dokumen ini setelah saudara memperoleh sebuah eksemplar kopi dari Kartono Kadri? Maka paginya saya serahkan kepada waktu itu saudara Heru sebagai pejabat Dirintel Auri. Dokumen itu saya serahkan di kantor dengan uraian seperti apa yang diuraikan oleh saudara Kartono Kadri, bahwasannya menurut saudara Kartono Kadri formulir atau kertasnya adalah otentik, sedangkan isi-isinya di dalam dokumen itu masih diragukan. Dan dokumen tersebut ditunjukkan kepada Operste Heru. Ya, saya berikan kepada Operste Heru. Lalu apa kata Operste Heru? Diminta atau disuruh menyimpan saja? Diminta, dan selanjutnya kami tidak mengetahui lagi. Tidak mengetahui lagi bagaimana dokumen tersebut. Baik, masih ingat kata Operste? Pada suatu tempat ada briefing pada PA2 Intel yang dilakukan oleh Heru ini. Ini selang beberapa waktu sudah menerima dokumen dari Operste Surono untuk kemudian dijadikan bahan-bahan briefing. Kira-kira selang sebulan. Selang sebulan, betul. Sepanjang ingatan saya. Sepanjang ingatan saudara setelah 1 bulan kemudian dilakukan briefing. Dan memang persoalan dokumen ini dijadikan bahan. Briefing yang memberitahukan mengenai adanya Dewan Jenderal dan sebagainya. Oh, itu saya kira tidak menyangkut soal dokumen itu, tapi briefing yang khusus lagi, yaitu... Oleh karena itu saya tanyakan, pada waktu mengadakan briefing itu, selang beberapa waktu sudah memperoleh dokumen itu, atau briefing itu dilakukan sebelumnya. Sesudahnya menerima itu. Dan dipersoalkan di mana mengenai Dewan Jenderal. Di dalam salah satu briefingnya memang saudara Heru memberikan suatu briefing dalam pertemuan PA Intel yang ada di Jakarta dan juga menyebut adanya Dewan Jenderal. Dan itu mengenai briefing yang saya maksudkan di mana dipersoalkan Dewan Jenderal yang antara lain katanya akan mengadakan persoalan pemerintahan. Ulangi, akan mengadakan perubahan pemerintahan katanya. Masih ingat? Ya, itu dilakukan sesudah menerima dokumen Gilchrist tersebut. Ya, sesudah menerima dokumen itu. Jelas ya, di mana briefing itu diadakan? Di Departemen Angkatan Udara. Di Depau. Kecuali mempersoalkan Dewan Jenderal yang akan mengadakan perubahan terhadap pimpinan, apa lain-lainnya yang dibriefingkan oleh Heru. Dalam waktu yang lain kami sendiri juga agak lupa, juga pernah disinggung mengenai adanya imbangan kekuatan di dalam negeri. Di situ dia sebutkan bahwasannya di Indonesia itu terdapat 2 kekuatan, yaitu PKI dan ABRI, di mana juga disebutkan bahwa di dalam ABRI itu minus Auri. Oh, ABRI minus Auri, lalu ini yang merupakan kekuatan. Lalu yang di sini PKI tok, lalu bagaimana bagi Auri? Oh, ya, PKI plus Auri menjadi kekuatan yang lain pihak. Kapan itu briefing yang diberikan oleh Heru? Kalau saya tidak salah ingatan di dalam bulan Juli juga. Apakah setelah dapat menggambarkan adanya 2 kekuatan dari 1 kekuatan di pihak ABRI dan lain pihak, di pihak PKI plus Auri, diestimate ini oleh Heru
bahwa pada suatu ketika bahwa kekuatan ini saling berhadapan? Pernah juga disinggung. Disinggungnya apa di dalam suatu pertemuan yang luas, apa dalam briefing? Tidak hanya di dalam pembicaraan pada saudara Surono toh. Tidak. Di dalam suatu pertemuan lagi. Memang diestimatkan, bagaimana kira-kira katanya? Dia menghubungkan dengan adanya sakitnya presiden. Jadi dihubungkan dengan berita sakitnya presiden. Jikalau presiden tidak ada, maka dua kekuatan ini akan saling berhadapan. Dan siapa yang menang, itulah yang akan menguasai keadaan. Apakah tidak diestimatkan di situ siapa yang akan menang? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan, diestimatkan siapa yang mengetahui dulu bapak meninggal dan siapa yang bisa mengetahui dulu itulah yang bisa memukul dulu. Dengan sendirinya dialah yang akan menang. Tidak. Dus, dalam hal ini penjelasan bahwasannya dua kekuatan ini akan berhadapan dan siapa yang akan memukul dulu itulah yang akan menang. Jadi disebutkan juga bagi siapa yang memukul dulu dialah yang menang dan bagi yang menang dialah yang menguasai keadaan. Apakah benar bahwa di dalam pertengahan bulan September, Overstay menerima juga berita info dari Kartono Kadri mengenai kegiatan-kegiatan latihan kemiliteran di Lubang Buaya? Benar. Bagaimana itu beritanya? Disampaikan oleh Kartono Kadri? Berita itu tertulis di dalam suatu kertas. Memang disampaikan pada saya. Maksudnya untuk diadakan suatu pengecekan bahwasannya kalau saya bisa menguraikan di dalamnya apa yang dilaporkan itu. Untuk dicek, mengapa pada Overstay Surono diminta untuk mengecek itu? Dapat kira-kira, apakah ada fakta-fakta yang memudahkan? Karena di dalam bentuk itu bahwasannya latihan itu di daerah Lubang Buaya dan pelatihnya pun juga dari Auri. Daerah Lubang Buaya itu bukan daerah Auri. Apa daerah Auri itu? Sesuai dengan pengumuman Papel Rada yang akhir-akhir ini. Atas dasar itulah saudara Kartono Kadri minta kepada Overstay Surono agar mengadakan checking. Dan memang benar kalau hal itu diadakan checking. Tidak, hal itu terus kami sampaikan kepada direktur. Oh, kepada Heru lagi, lalu? Karena sebelumnya itu kami memang diberitahukan oleh saudara Heru kalau Auri mengadakan latihan-latihan sukarelawan di Lubang Buaya. Dan itu adalah resmi karena pelatih-pelatihnya dari Auri. Maka setelah mendapatkan berita Kartono Kadri. Apakah berita yang disampaikan oleh Heru itu disampaikan juga kepada yang lain-lain? Di dalam berita. Yang dari Heru yang disampaikan kepada Surono, kalau yang Kartono Kadri jelas hanya dari golongan Kom yang latihan di sana. Ya, jadi perbedaannya tidak diketahui siapa yang akan mengikuti lalu setelah mendengar berita itu. Maka setelah mendengar berita itu saya sampaikan kepada saudara Heru. Maka dia mengatakan bahwa berita itu dari Neokolim dan dengan sendirinya berita ini akan saya ambil dan saya adakan pengecekan sendiri. Jadi a priori saudara Heru ini mengatakan bahwa berita yang dibawa oleh saudara Surono ini adalah berita dari Nekolim. Dan untuk itu bawa sini saja laporannya, saya sendiri yang mengecek. Ya, selain ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian kepada para hakim anggota diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hakim anggota Letnan Kolonel Udara Mukarto mengajukan pertanyaan kepada saksi seperti tertera di bawah ini. Yang akan saya tanyakan, berapa stral 5 km itu yang Overstay maksud?